Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholatil istisqa'i utawi iki bab salat jelasaken utawi iki bab jelasaken masalah salat amri siraman udan. Wa sholatul istisqa'i utawi sholat amri siraman udan iku tuf'alu dan lakoni apa sholat istisqa indah hajatin nasi nalikone butuhe menungso ila subya maring siraman minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa iya utawi sholat istisqa iku ka sholatil idi kaya sholat riyo. Wa yusannu lan den sunatake badha sa'use salat istisqa lil jamaati keduwe salat berjamaah apa khutbatane khutbah loro ka khutbatahi kaya khutbah lorone salat id. Illa annal khatiba angin satemene wong kang khutbah iku yubtilu nganti sapa khatib at-takbirati ing pira-pira takbir bil istighfari kelawan jaluk ngapura utawa maca istighfar. Wa yatawajjahulan madhepa sapa khatib lil kiblati maring arah kiblat fi asna'il khutbati saniyati ing dalem tengah-tengahe khutbah kang kaping 7. Bab jelasaken masalah sholat sunat istisqa. Setelah kula panjenengan dijelasaken masalah sholat Jumat, dijelasaken sholat istisqa. Ini salah satu sholat disyariataken karena kebutuhan masyarakat saat itu terhadap air sangat banyak. Kondisi air tidak ada, kekeringan begitu panjang atau kemarau begitu panjang yang mengakibatkan masyarakat sangat membutuhkan terhadap air. Ada keterangan menjelaskan bahwasannya makhluk yang paling pertama di bumi ini diciptakan oleh Allah adalah air. Dan semua pada waktu itu air itu manis. Tidak ada yang tawar ataupun asin. Semua air itu manis. Karena tragedi Qabil dan Habil itu saling membunuh, pertikaian Qabil dan Habil yang mengakibatkan akhirnya air itu sebagian ada yang asin, sebagian ada yang tawar. Awal mula air itu diciptakan oleh Allah manis, sebagaimana keterangan disampaikan di dalam Hasyiah Majuri Syarat Abdul Qadir. Sholat istisqa ini menunjukkan bahwasanya ketika kebutuhan masyarakat umum begitu mendesak, syariat memberikan solusi untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala berupa sholat. Di sisi lain memang Rasulullah mengatakan ketika kamu memiliki kebutuhan kepada Allah Ta'ala atau memiliki kebutuhan terhadap sesama makhluk, maka hendaklah kamu sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat baca doa, saya lupa doanya, yang akhirnya sepakat ulama tidak ada speser pun yang melenceng memberikan hukum sunnah untuk melakukan sholat hajat, sholat ketika kita membutuhkan sesuatu. Lah sholat istisqa ini termasuk kategori sholat hajat, cuma dikasih embel-embel khusus. Memang pada waktu itu kondisi sangat membutuhkan terhadap air dan kemarau lagi panjang. Kalau sekarang kan enggak, kondisinya panas, siang sampai 36 derajat, namun air masih banyak.
Jadi tidak sampai menuntut kita untuk sholat istisqa, karena sholat istisqa itu merupakan salah satu sholat yang didasari sebab. Jadi ketika ada sebab, sholat dianjurkan. Sebabnya tidak ada, yang tidak dianjurkan. Kembali lagi, sholat yang lebih umum sudah dianjurkan secara khusus oleh Kanjeng Nabi, apa? Hajat. Jadi kita memiliki hajat apapun yang hubungannya sama Allah Ta'ala jelas. Namun di sisi lain bukan hanya Allah Ta'ala, kita punya kebutuhan sesama makhluk. Katakanlah panjenengan mau cari utang, atau panjenengan ingin hutang uang 10 juta pada Ustaz Sultan. Kalau melihat pawaan itu pasti mempersulit. Supaya mudah dikasih hutangan, malam hari disolati hajat. Jadi usolli sunnatal hajat, kanggo golek utang supaya dikei nang Ustaz Sultan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Bar salat difatihah khusus ila ruhi wa jasadi Ustaz Sultan, muga-muga meneh jawab iya. Al-Fatihah. Bijing boten dikai utang kawakno arep. Jadi sholat hajat itu tidak hanya khusus pada ketika kita butuh sama Allah Ta'ala, termasuk supaya tidak salah mengambil langkah para generasi muda-muda yang ketika menginginkan seorang perempuan, ketika cintanya ditolak, dukun bertindak. Ini kan salah. Daripada cinta ditolak dukun bertindak, cinta ditolak sholat hajat gencarkan. Nah, kita kan butuh untuk mendapatkan cinta, balasan cinta dari seorang perempuan. Jadi sholat hajat perbanyak. Hadisnya jelas, cuma panjang ceritanya, saya tidak hafal. Kalau mau dibaca ya ada. Jadi memang di awal Rasul mengatakan, kalau kamu menginginkan sesuatu pada Allah Ta'ala atau menginginkan sesuatu dari anak Adam, ya sesama manusia, maka sholatlah 2 rakaat. Dan di situ disepakati adalah sholat hajat. Ironisnya, kita menghadapi masa pandemi, mulai sejak awal sampai sekarang, sekian banyak yang hadir ini, kira-kira ada enggak yang melakukan sholat hajat supaya pandeminya selesai? Jujur mau, paling-paling kan sholat tahajud biasa, sholat duha itu kan untuk kepentingan pribadi. Sholat qobliyah ba'diyah diperbanyak, tapi tidak ada satupun mungkin ya dari sekian yang hadir saja, bukan memvonis seluruh pasuruan, melakukan atau menginstruksikan mari bersama-sama di dalam masjid untuk melakukan sholat hajat apa? Bidafil corona.